hadir di kegiatan ini. Saya sebagai tuan rumah di sini ya. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga kita sama-sama tadi sudah melihat sama-sama melihat bagaimana prasiaga in action. Jadi prasiaga tidak tentang kegiatan prasiaga. Dan memang prasiaga ini sesuatu yang sering kita dengar dan juga masih banyak yang seperti apa sih bentuknya prasiaga itu. Mungkin alhamdulillah kebetulan di sini ada, nanti kita bisa berdiskusi, dan juga ada Kapiter, ada Rajab, itu adalah sebagai tim pengembangan prasiaga ya, sebagai pawangnya yang kemana-mana ya, dari awal sampai sekarang di tingkat nasional kemana-mana beliau. Jadi kita sangat beruntung, alhamdulillah, dia bisa hadir di sini gitu ya. Mungkin nanti juga sebagai penghargaan atas kehadiran Ibu Bunda, Bunda dan Bunda semua di sini, kita juga ada semacam kit ya. Nanti ini buku prasiaga ya, nanti akan dibagikan satu-satu ya. Alhamdulillah. Bisa kita langsung tanda tangan sama yang bikinnya ya. Lebih keren lagi, asik. Disusun dibuat oleh Kak Darajat. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ini jadi satu bahan referensi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk pengembangan prasiaga. Mungkin untuk selanjutnya saya silakan kepada Kak Darajat dan Kak Victor. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda di WhatsApp juga ada. Oh, luar biasa. Merangkap dari WhatsApp, dari Ansar juga dari Ansar, Victor, David. Oh, dari Jabar, tim pengembang prasiaga Jabar. Juga satu-satu saya belum kenal, tidak apa-apa, yang penting sekarang udah kenal. Iya, Pak. Sebentar saja, kita juga terbatas waktu menggunakan, mungkin teknis aja nanti sama ngobrol sama saya karena saya nggak dimakan. Bisa leluasa. Ya, jadi saya prinsip karena memang prasiaga ini sudah didengar sejak 10 tahun yang lalu lah, lebih 2007, dan prosesnya panjang, dinamikanya panjang, tidak sedikit dinamikanya banyak gitu ya. Karena memang ini hanya sekedar pemahaman sebetulnya, jadi bukan. Jadi mula-mula dulu inisiasi ini sebagai golongan baru sebetulnya, dulu itu 2007. Jadi ada inisiasi untuk membuat golongan baru. Tapi 2013 karena memang usia pramuka itu 7 sampai 25 tahun. Jadi ketika ada usulan di bawah 7 tahun itu masih panjang prosesnya, karena metodenya harus juga belum ada sampai sekarang. Di pramuka hanya ada metode untuk usia 7 sampai 25. Jadi akhirnya diadopsi hanya sebagai pengenalan. Jadi banyak miss ketika perjalanan 2013 sampai 2018, karena memang mereka susah untuk menggarap, karena memang sebagai pengetahuan baru, metode baru yang notabene untuk ngurus penegak siaga sampai penegaknya riweuh gitu. Jadi terkuraslah tenaga untuk usia 7 sampai 24 tahun, yang usia di bawah itu tidak terjalan. Sehingga sepanjang 2013 sampai 2018 praktis tidak ada progres apapun. 2018 ketika saya juga di Wakaf Warda bidang kerjasama saat itu, akhirnya karena amanat Bapak sendiri, karena Kak Utang dulu yang mempushnya sejak 2007 sampai beliau di Andalan Nasional Bidang Organisasi. Jadi cerita itu didapatkan dari Bapak, dari ayahanda, bahwa memang ini proses itu seperti itu dinamikanya. Banyak kita diskusi, saya di Keluarga diskusi, kebetulan ketemu dengan Kak Rudi, Ketua Himpau di Jabar, kemudian Bunda Reni, Ketua IGTKI, kemudian Bunda Cici dari Ketua IGRA Jabar. Kita ketemu
diskusi lah. Setiap Jumat kita ketemu dengan tim, dengan kakak-kakak pelatih Kalena dan sebagainya, ketemu. Jadi ini satu rombongan setiap Jumat kita diskusi di Merak. Akhirnya ketemu poin-poin pentingnya. Yang pertama, bahwa di TK itu tidak memungkinkan ada pramuka, karena pramuka itu pertama usia 7-24 tahun, kedua adalah ekstrakurikuler. Jadi di TK itu tidak ada ekstrakurikuler, tidak seperti di SD kan, pagi sekolah, sore latihan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berarti konsekuensinya ini adalah menjadi intrakurikuler, harus jadi intrakurikuler. Yang intinya adalah sama-sama memunculkan kepentingan untuk pembinaan karakter. Yang kedua, karena usianya di bawah 7 tahun, itu tidak memungkinkan menggunakan metodik PDMPK yang disebut fundamental di pramuka, tidak bisa. Jadi kalau baju mah logor lah gitu digunakan untuk anak kecil. Ketemu diskusi, akhirnya menemukan beberapa formula. Yang pertama, ini harus jadi integrasi, jadi model pembelajaran, jadi intrakurikuler. Yang kedua, metodenya, kemudian siapa pembinaannya dan sebagainya. Akhirnya ketemu bahwa untuk anak TK itu secara psikologis itu 100% ada di keluarga, jadi tidak disentuh oleh orang lain kecuali gurunya yang memang sudah jadi otomatis siapa yang akan menjadi ya tanda kutip pembinanya gitu adalah gurunya sendiri. Tidak seperti di SD ada pembina ya, dari nyawa pembina di luar enggak boleh. Kemudian yang ketiga, tempatnya di mana. Dulu ribut bahwa ini kita bikin bus depan. Nah ternyata aturan bus depan juga tidak memungkinkan, karena bus depan itu adalah wadah berhimpunnya anggota, sedangkan anak-anak kita ini TK ini belum menjadi anggota, karena anggota pramuka itu 7-20. Kita sepakat bahwa ini jadi intrakurikuler, yang jadi pembinanya gurunya sendiri, kemudian tempatnya di satuan PAUD masing-masing. Analoginya begini, karena belum jadi kita sering diskusi ya dengan para pelatih. Waktu itu Kapus di Klatnas Kak Prof Yatno waktu itu. Jadi banyak diskusi seolah-olah kalau ini rumah yang isinya 7-24 tahun pramuka, satu rumah ini belum masuk rumah. Jadi nggak bisa dipaksakan aturan rumah untuk bahkan yang anggota rumah kan begitu ya, jadi nggak mungkin. Nah anak-anak ini yang di bawah 7 tahun ini rumahnya itu ada di TK, ada di RA, ada di Himpaudi. Jadi beda rumah, jadi nggak bisa dipaksakan. Sampai sekarang itu pandangan berpikir itu masih terus. Jadi akhirnya kan selama ini harus ada jukrannya. Jukran itu untuk anggota rumah yang untuk Himpaudi, Igra itu bukan jukran, jadi nggak mengikat. Jadi Himpaudi itu nggak ada ketentuan untuk taat ke jukran, karena jukran itu kan SK-12 untuk dalam rumah. Kalau untuk bus depan baru untuk anggota baru nggak segala macam kejukan tidak, tapi diikat oleh perjanjian kerjasama. Jadi akhirnya kita sepakat membuat PTS ya, Victor di Jawa Barat membuat perjanjian kerjasama. Jadi analoginya begini, kita yang punya rumah ingin mengenalkan sesuatu ke rumah orang lain, kan pasti ketok dulu. Ya, bukan dipanggil anaknya disuruh ke sini, disuruh masuk kan nggak bisa, ada tempat di sini kan gitu kan. Hanya ketok, rumahnya tetap di sana. Kita kerjasama dengan empunya rumah. Jadi kerjasamalah dengan Himpaudi, dengan Igra, dengan DGTKI. Jadi kuartir itu mengajak kerjasama dengan Ormit, tidak menyentuh anak. Nah, dibuatlah perjanjian kerjasama. Di perjanjian kerjasama disepakati beberapa poin. Antara lain yang pedomannya ada, kemudian siapa yang intinya di dalamnya itu ada siapa yang mengenalkannya, karena bahasanya mengenalkan nih intinya. Jadi karena ini intrakurikuler, kita sepakat. Kemudian kita kebetulan Hasbi waktu di Direktur PAUD di Kemendikbud menyambut juga, karena sampai saat ini di Kemendikbud belum ada model untuk penguatan karakter kebangsaan. Jadi saling membutuhkan. Jadi karena tidak ada model itu, ternyata pas dilihat ternyata model yang pramuka miliki lah yang tanda kutip ini
bisa dipandang cocok untuk itu. Akhirnya kita sepakat, kita adakan rapat hampir setiap bulan ya kita ke Jakarta. Selama 2 tahun, 2018 setahun lebih, 2008 ya, setahun setengah lah, 2018 sampai 2019 bolak balik ke Jakarta diskusi. Alhamdulillah di fasilitasi Kemendikbud mendatangkan ahli psikologi, psikolognya ada, ahli kurikulumnya dihadirkan juga, senior dihadirkan, dibahaslah, digodoklah di sana. Akhirnya kita membuahkan hasil, alhamdulillah. Jadi ini menjadi model pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang diarahkan untuk penguatan karakter kebangsaan. Jadi istilahnya sebagai penguatan. Jadi kalau sayur sop pengen diladaan, tinggal ditambahan cabai, dikuatkan. Jadi nggak merubah. Jadi prinsipnya ini seperti, kalau saya mengistilahkan, kalau pramuka jeruk, prasiaga itu vitamin C rasa jeruk. Kalau jeruk di dalamnya vitamin C, cara bukanya begini, dikupas, ada bijinya, warnanya gitu, bulat, rasanya asam, itu jeruk. Ada vitamin C, tadi itu vitamin C. Tapi ketika menerangkan vitamin C, bukan jelas berarti tidak berbicara jeruk. Nah sekarang ini vitamin C itu tidak berasa. Jadi anak-anak itu butuh nilai-nilai. Itu nilai-nilai itu vitamin. Nilai takwa, nilai cipta alam, nilai itu vitamin. Tidak berasa. Betul. Nah, dikemaslah. Prasiaga itu dikemas, kemudian dikasih rasa jeruk. Jadi vitamin C rasa jeruk. Jeruk bukan. Tuh. Walaupun dikemas dalam botol, ditulisin jeruk, Nggak akan mungkin. bukan jeruk. Tuh. Walaupun ini kemasannya orang juga jeruk kan dibulatkan. Jika jeruk persis. Rasanya jeruk. Karena ini vitamin C jeruk. Jeruk. Jadi tukang jeruk dengan tukang vitamin beda. Iya, betul. Empunya beda. Cerdas. Terus Analogi. istilah yang kedua saya analogikan begini. Ketika anak-anak pengen seperti bapaknya punya gergaji, bukan berarti gergaji jadi kecil, tapi gergajinya tetap, tapi dibuat dari plastik. Akhirnya menjadi gergajian. Iya. Nah ini pun sama. Jadi ketika anak-anak pengen seperti pramuka, seperti kakaknya, bukan diajarkan pramuka dengan di grade-nya dikecilin. Ada beberapa kasus dikeluarkan. Jadi SKU siaga mula, grade-nya diturunkan. Misalnya anak-anak suruh lari 100 meter, untuk prasiaga 50 meter. Itu salah total. Salah. Salah total. Jadi tidak begitu. Jadi bukan berarti gergajinya dikecilin. Tetap gergaji, namanya gergaji kecil, bukan pramuka kecil. Tapi ini gergaji tapi dari plastik, namanya gergajian. Ini pun sama, namanya pramukaan. Soalnya gini, ketika diskusi dengan kakak-kakak kita di pramuka, seragamnya gimana kak? Ini karena itu kan pramuka, SKU-nya gimana? Kalau prasiaga itu kayak tentara, pakai baju tentara, tapi mau pakai jenderal, mau pakai prajurit, mau pakai terserah, panglima tuh ribut. Ribut karena bukan bukan tentara. Tentara. Dokteran. Terus polisian. Walaupun pakai baju lengkap, juga polisi persis. Anger bukan polisi. Walaupun lengkap juga bapak anak, pakai bintang, anger bukan tentara. Tapi nilai-nilai disiplinnya itu diadopsi. Jadi vitaminnya diberikan ke anak dengan kapasitas sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Ini juga sama, nilai-nilai kepramukanya yang diambil, gembiranya, cerianya, bermainnya di alam juga diambil. Jadi bagaimana caranya? Nah, prakteknya sebetulnya paling gampang karena intradikuler. Di sana ada standar kompetisi dasar ya, itu bisa jadi nah, itu di SKKUN, di SKKUN. ada rasa pramukaan. Terus tema-tema di kita itu jadi TKK, bisa jadi TKK. Ada tema misalnya tentang damkar,
ada kunjungan ke damkar, pulang bisa dikasih TKK damkar. Hanya itu saja. Tambah dengan rasa pramuka tadi, ketika kegiatan ada upacara pembukaannya, ada pelantikan, ada, karena itu nilai itu yang diberikan. Jadi kalau ada anak TK berbaris pakai baju tentara, itu bukan latihan militer. Ya benar. Jadi kalau anak-anak pramuka pakai, anak prasiaga pakai baju pramuka baris, itu bukan latihan pramuka. Itu adalah sedang belajar seperti di TK, karena dibimbing oleh guru, bermain peran, sedang bermain seperti pramuka. Jadi kuatin nggak usah ribut. Benar. Nggak usah ribut. Benar. Mau dinatur jukran. Alah, iya. Ribut. Nah, khawatir apa? Khawatir diberi tugas untuk memberikan bekal ke guru-guru. Rasa jeruk ini loh. Ya. Nilai-nilai. Iya, nilai-nilainya ini, rasanya ini, rasa jeruknya, rasa pramuka ini. Misalnya kegiatan pramuka naon anu siga pramuka teh gitu. Nah, ada diajak camping. Tapi boleh enggak? Bos, akhirnya kan sok diskusi, siaga aja nggak boleh camping, nggak boleh bermalam. Gimana anak prasiaga? Anak prasiaga itu boleh camping, tapi dengan ayah bundanya. Kalau dengan ayah bundanya, jangankan sehari, 2 hari, seminggu kita tenang lawan. Iya. Benar. Iya. Nggak ada di soal. Tapi kalau yang siaga itu nggak boleh, karena memang dengan teman-temannya nggak boleh gitu, makanya nggak boleh bermalam. Tapi kalau prasiaga, tapi metodenya, rasanya diberikan pasang tenda boleh lah, terserah, nanti kan diatur, kita bikin dulu pedoman caranya biar ada ininya, terstruktur lah pelaksanaan seperti ini kegiatan. Hanya itu sebetulnya. Jadi sekarang itu memang pemahaman ini agak sulit, karena memang dianggapnya ini adalah inisiasi golongan baru. Jadi dengan pramuka selalu kakak pelatih selalu beda mindset. Tapi yang jelas kita tetap jalan, karena memang kita tidak terikat, karena memang ini adalah model-model intrakurikuler. Jadi urusannya ada di satuan pendidikan, di TK, di RK, di PAUD. Kalaupun rasanya itu, misalnya rasa pramuka, itulah baru peran pelatih. Nanti kalau buat MOU itu isinya. Itu jadi tidak ada urusan dengan PDMPK-nya, tidak ada urusan dengan seragamnya, tidak ada urusan itu. Pokoknya terserah satuan PAUD, karena memang ada di rumahnya ini, rumah satuan PAUD. Nah memang kita banyak diskusi dengan terakhir sekarang dengan Kak Yana, Kopus Deklatnas. Hari itu juga ketika ini Kak metode ini enggak Kak, saya bilang hati-hati, kita nggak nyentuh anak. Jadi khawatir nggak nyentuh anak. Jadi ada beberapa kwarcap yang ngadain kegiatan ngumpulin anak, terus pembina turun, kakak-kakak itu turun, nah ini tanda kutip ya, salah kalau mau ngumpulin, kalau bikin gebiar itu yang diundang tim PAUDI, KI, penyelenggaranya bersama. Nanti guru-guru ini bawa anak, jadi yang diundang itu guru-gurunya secara organisasi, namanya juga kita mengadakan kita namakan kolaborasi gitu, secara bersama-sama. Nanti yang bermain tetap gurunya dengan anak. Jadi tidak itu gebiar itu hanya ketemu saja, akhirnya bermain bersama. Karena tidak efektif juga dalam tanda kutip ya, karena memang anak-anak tidak tetap akan berada di lingkungan keluarga. Jadi beda dengan siaga pengalang, antar teman bisa kenalan gitu. Kalau TK nggak sampai gitu, kenal ya kenal, kita juga lupa. Tapi kalau berkelompok itu dia itu bermain sendiri, individu bermain individu dalam kelompok. Beda dengan siaga, dia berkelompok, ada ketuanya, ada anggotanya gitu, berkelompok. Tapi kalau siaga enggak. Jadi bermain individu tetapi dalam satu kelompok. Karena kelompok, esensinya kelompoknya itu adalah dengan orang tuanya, dengan keluarga. Jadi pendekatan prasiaga itu pendekatan keluarga. Jadi lebih cocok kalaupun dikuartir, diadop sebagai keluarga besar, karena memang tetap walaupun rasa jeruk, kita keluarga besar jeruk. Itu yang gambarnya sama, cuman yang satu Madinah botol, semua jeruk asli gitu. Jadi gambarnya sama, karena dengan MOU di Jabar itu kita sudah keluarga besar ya, tapi bentuknya baru rasa. Jadi vitamin C rasa jeruk gitu. Tadi juga gergaji kan antara tukang mainan dengan tukang
tukang bangunan kan jauh beda Iya. gitu ya, mereka bermain dengan gergaji betulan. Mau kecil mau besar gergaji betulan, tapi ini enggak, walaupun besar gergajinya plastik, nggak usah pakai teori tukang gergaji betulan kan. Iya, iya. Plastik mah nggak bisa diasah gitu, beda betul. Jadi makanya saya bilang tadi nggak bisa disatuin antara siaga dengan prasiaga. Gitu mah betulan. Ini mah kalaupun mau diajak main boleh, tapi anak bawang akhirnya gitu. Tapi anak bawang kan tidak segala aturan main pemain kan nggak Harus sama. ikutan. Anak bawang iya lasut ya acu eke. Anak bawang gitu boleh main, tapi anak bawang. Tapi bermainnya hanya sekedar ya bermain, tidak dalam satu paket pendidikan seperti halnya siaga. Hanya pengenalan saja. Jadi itu yang memang jadi pesan pokoknya itu, karena memang sekarang Jawa Timur sudah mulai, Medan sudah ada kontak Lampung, Jakarta apalagi. Oh ya, jadi memang kita sosialisasi terus karena memang ini sudah tidak, jadi si empunya di atas itu masih antara Kemendikbud dengan Parkir Nasional masih apa namanya, sinkron. belum dari segi pemahaman terhadap ini belum masih belum. Kalau Jawa Barat sudah, mudah-mudahan dengan MOU itu sudah bisa jalan. Tetapi ini sebagai model ini patut dicoba, karena memang kita juga nggak berani langsung, karena memang ini masih tahap apa itu sosialisasi ya, tahap dicoba. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga mengadakan biar prasiaga kita.